Chapter 256 kali ini diberi judul Behind the Scene, yang dimana langsung memperlihatkan Kakucho yang tumbang pasca terkena tebasan pedang Sanzu tepat di dadanya. Melihat itu, Takemichi langsung berlari menghampiri Kakucho yang masih terduduk lemas. Akan tetapi, Kakucho di sini berkata kepada Takemichi bahwa dia tidak apa-apa karena rupanya luka akibat tebasan pedang Sanzu tidak terlalu dalam. Pada saat itu, Kakucho yang melihat Sanzu sudah naik menuju kereta segera meminta Takemichi untuk mengejar Sanzu. Dan lebih parahnya lagi, kereta juga sudah mulai berjalan sesuai dengan rencana Sanzu. Di dalam kereta, Sanzu sambil mengendalikan kereta bergumam, apapun yang terjadi pada perang kali ini itu tidak penting. Dan ia juga berkata bahwa dirinya tidak akan pernah membiarkan siapapun mencapai raja, yang dimana raja yang ia maksud saat ini adalah Maiki tentunya. Dan setelah itu, panel komik memperlihatkan kilas balik antara Maiki dan Sanzu. Di sana terlihat Sanzu yang membungkuk hormat kepada Maiki sambil mengucapkan sumpahnya. Dia berkata mau sejauh apapun Maiki jatuh ke dalam bayangan, dia akan memberikan seluruh hidupnya untuk Maiki. Dan di sini menariknya, pada kalimat terakhirnya Sanzu berkata bahwa ia rela melakukan semua itu karena hanya dirinya lah teman Maiki seorang. Scene kembali ke masa sekarang di mana Takemichi rupanya berhasil mengejar kereta yang sudah setengah berjalan itu. Sanzu tentu terkejut melihat kemunculan Takemichi. Takemichi langsung menerjang ke arah Sanzu, namun ia berhasil ditahan oleh Sanzu pada waktu itu, hingga menyebabkan terjadinya adu kekuatan antara Takemichi dan Sanzu. Di saat mereka beradu kekuatan, Sanzu berkata kepada Takemichi bahwa semua yang Takemichi lakukan telah sia-sia karena keretanya kini telah berjalan sesuai dengan rencananya. Akan tetapi, Takemichi tidak peduli dan berkata bahwa Sanzu telah benar-benar gila. Hingga pada panel selanjutnya terlihat Takemichi dan Sanzu masih saling beradu kekuatan. Pada saat itu, Sanzu berteriak kepada Takemichi. Dia heran bagaimana Takemichi bisa tahu rencananya, padahal rencana itu hanya dirinya seorang yang tahu. Namun Takemichi hanya berkata bahwa dirinya akan menghentikan Sanzu bagaimanapun caranya. Di tengah adu kekuatan itu, Kakucho muncul dan langsung memukul Sanzu dengan kunci Inggris yang ia bawa. Sanzu yang kena telak oleh pukulan Kakucho langsung terkapar. Dan melihat itu, Kakucho langsung memerintahkan Takemichi untuk menarik tuas rem keretanya. Dan di saat Takemichi hendak melakukan itu, tiba-tiba saja ia kembali mendapat kilasan visi masa depan yang memperlihatkan dirinya tertusuk oleh pedang Sanzu dari belakang. Takemichi yang sadar bahwa hal itu akan segera terjadi langsung paham dan segera bersedia untuk menghindar. Dan benar saja, Sanzu sudah berada di belakang Takemichi dengan pedang di tangannya untuk menusuk Takemichi. Akan tetapi Takemichi yang sudah mengetahui hal itu berhasil mengelak dan menghindari serangan Sanzu. Untuk sekilas, Sanzu terlihat sangat terkejut karena Takemichi berhasil menghindari serangan yang ia yakini sudah pasti akan mengenai Takemichi. Apalagi ia menyerang dari titik buta di mana Takemichi tidak akan bisa melihat serangannya. Dan di dalam kebingungannya itu, Sanzu terlihat menyadari sesuatu dan berkata kepada Takemichi, "Apa kau juga adalah penjelajah waktu?" kata Sanzu kepada Takemichi. Akan tetapi, Takemichi yang mendengar hal itu seketika tertegun dan tak bisa berkata apa-apa. Beruntungnya Kakucho pada saat itu datang dan menerjang Sanzu yang masih berdiri di belakang Takemichi dengan pedang terhunus di tangannya. Dan terjangan itu berhasil membuat Sanzu terlempar jatuh dari kereta api. Kakucho pada saat itu langsung menanyakan Takemichi apakah ia telah melakukan sesuatu untuk menghentikan kereta yang tengah melaju itu. Dan Takemichi menjawab bahwa ia akan menghentikan keretanya bagaimanapun caranya. Dan chapter kali ini ditutup dengan memperlihatkan kereta yang sudah hampir tiba di lokasi pertempuran antara geng Toman dan geng Kanto Manji yang sedang berlangsung.